pembentukan bayangan pada cermin cembung. Sebelum kita mempelajari bagaimana cara membentuk bayangan pada cermin cembung, kita harus mempelajari dulu bagaimana sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Nah, sinar istimewa yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Pada cermin cembung, fokus dan R itu berada di belakang cermin, sehingga nilai F dan nilai R itu selalu bernilai negatif. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang menuju pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan melalui pusat kelengkungan cermin pula. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, mendeskripsikan sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Yang kedua, mendeskripsikan jarak bayangan pada cermin cembung. Yang ketiga, menggambar sinar-sinar istimewa pada pembentukan bayangan pada cermin cembung. Sebagai contoh, jika sebuah benda, nah kita lihat ini, benda diletakkan di depan cermin cembung. Nah ini cermin cembung, ini titik O, vertex, fokus, dan P, di mana nilai P adalah 2F. Kita lihat sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang menuju pusat kelengkungan cermin menuju P akan dipantulkan melalui titik P pula. Yang perlu kita ketahui, kenapa garis ini bersifat putus-putus. Nah, garis ini bersifat putus-putus karena posisinya berada di belakang cermin. Berikutnya kita lihat rumus-rumus umum cermin. Yang pertama itu ada 1/S tambah 1/S aksen sama dengan 1/F, di mana F itu sama dengan setengah R. S adalah jarak benda, S aksen adalah jarak bayangan, F adalah fokus. 1/S tambah 1/S aksen sama dengan 1/F. Pada cermin cekung, F dan R bersifat positif, sedangkan pada cermin cembung, F dan R bersifat negatif karena berada di belakang cermin. Untuk perbesaran bayangan, kita pakai rumus M sama dengan H aksen per H dan S aksen per S. Nah, nilai perbesaran bayangan itu bersifat mutlak, artinya nilai negatif diabaikan. Nilai negatif di sini hanya menyatakan bahwa benda berada di belakang cermin. Kita lihat contoh soal. Sebuah benda diletakkan di depan sebuah cermin cembung sejauh 20 cm, yang jarak fokusnya 30 cm. Tentukan letak dan sifat bayangan yang terbentuk pada cermin tersebut. Nah, kita pertama dulu kita buat apa yang diketahui. Yang diketahui adalah F minus 30 cm karena dia berada di belakang cermin. Yang kedua S, jarak benda 20 cm. Yang ditanya S aksen, jawab 1/S tambah 1/S aksen sama dengan 1/F. 1/S sama dengan 1/20 tambah 1/S aksen sama dengan 1/-30. Nah, kita sesuaikan rumusnya ya, 1/F sama dengan 1/-30, 1/S sama dengan 1/20, 1/S aksen itulah yang mau dicari. Yang dicari kita geser ke depan, 1/S aksen sama dengan posisi 1/F tetap di posisi semula, 1/-30 kurang. Tanda
positif pada 1/20 berubah jadi negatif menjadi kurang 1/20. Sehingga 1/S aksen sama dengan, supaya bilangan ini bisa dikurang maka penyebutnya harus disamakan. Kita kalikan saja untuk penyebut 20 kali 30, kita buat 600. 600 bagi 30 sama dengan 20 kali 1, sama dengan minus 20/600. Jadi 1/30 itu sama dengan 20/600. Kurang 600 bagi 20 sama dengan 30 kali 1, dapat 30/600. 1/20 itu sama nilainya dengan 30/600. Sehingga 1/S aksen sama dengan, kita lihat ini, minus 20 kurang minus 30. Nah ini bisa kita buat kemari dia, ini minus 20 kurang 30, karena penyebutnya sama bisa kita buat per 600. Sehingga kita peroleh minus 50/600. Nah, untuk mencari S aksen kita lihat 600/50 dapat dia minus 12 ya, minus 12. Minus 12 itu artinya bahwa benda ini berada di belakang cermin dan bersifat maya atau semu. Bagaimana perbesaran bayangan? Perbesaran bayangan kita lihat M sama dengan S aksen per S, di mana S aksennya 12, tahu minus ya, tapi nggak dipakai. Minus 12/20 sama dengan 0,3 kali. Nah, seandainya tapi nggak ada di soal ya, hanya itu 6 cm ya, tinggi benda itu 6 cm, maka berapa H aksennya? H aksennya itu kita pakai nanti rumus M perbesaran kali H. Nah, maka kita peroleh H aksennya sama dengan 0,3 ya, 0,3 bisa kita buat ini kali 6. H aksennya sama dengan 1,8 cm. Nah, misalnya tinggi bendanya 6 cm, maka bayangannya 1,8. Maka benda ini bayangannya itu diperkecil ya. Nah, bagaimana melukis bayangannya ya? Kita umpamakan ini tadi cermin. Cermin cekung. Bendanya kita letakkan di depan cermin sejauh 20 cm ya. Berarti dia berada di antara titik O dan titik F ya, berarti di ruang 1. Kemudian kita lihat sinar-sinar yang terlibat. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Yang pertama ya. Nah, sinar yang dari belakang cermin ini sifatnya putus-putus ya, F-nya negatif. Yang kedua, sinar datang menuju pusat kelengkungan cermin, akan dipantulkan melalui titik itu pula. Nah, sehingga pada perpotongan ini akan terbentuklah bayangan. Nah, bayangannya bagaimana? Berada di belakang cermin, bersifat semu dan diperkecil. Satu lagi dia tegak berdiri ya. Itulah penjelasan yang bisa Ibu sampaikan untuk menjelaskan bagaimana cara pembentukan bayangan pada cermin cembung. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, tetap beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan memberkati.